Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi hari ini, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hari yang penuh dengan berkat, hari yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami percaya Tuhan akan lakukan banyak mujizat dalam kehidupan kami semua. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan mengurapi kami, sehingga apa yang Tuhan mau dalam renungan pagi ini akan jadi berkat buat kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, renungan pagi kita hari ini saya beri tema Roh Kudus mengubahkan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi hari ini saudara, saya akan ambil di bagian A-nya saja. Saya bacakan saudara. Tetapi kamu
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi hanya sepenggal ini aja dulu yang saya ingin sampaikan. Saudara, kuasa apa? Kuasa apa? Kuasa yang di ayat ini saya akan menekankan adalah kuasa untuk menguasai diri kita dulu. Sebelum kita jadi saksi, kita harus memiliki kuasa. Nah saudara, di dalam Kejadian 6 ayat 5, saudara, ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan kepada kita semua tentang kecenderungan kita manusia adalah jahat. Nah, kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kuasa kepada kita untuk kemudian mengatasi hal ini, saudara. Kejadian 6 ayat 5 saya baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Di perjanjian lama Tuhan kasih tahu ini, bahwa manusia kecenderungannya itu berbuat jahat. Nah saudara, di dalam perjanjian baru saya ngelihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 7, saya baca beberapa ayat, saudara. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sampai di situ, saudara. Jadi Rasul Paulus juga mengakui bahwa sering kali dia berbuat sesuatu yang di luar kehendaknya. Kehendaknya baik, tapi yang dilakukan yang tidak baik. Jadi kecenderungan manusia adalah berbuat kejahatan. Nah saudara, saya punya ilustrasi dan ini menjadi akhir dari renungan kita, saudara. Kalau saudara lihat sekarang, ada satu ilustrasi yang saya sampaikan. Saudara, bagaimana kalau dari ilustrasi ini, saudara, ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Nah, kecenderungan manusia seperti itu. Kecenderungan manusia seperti itu selalu ingin melakukan hal yang jahat. Nah, saudara, ketika air Roh Kudus gitu, Roh Kudus dilambangkan juga dengan air, saudara. Ketika dia mengisi kehidupan kita, saudara, apa yang kemudian terjadi? Ketika kita biarkan dia masuk dalam kehidupan kita, kecenderungan untuk berbuat jahat, karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita semua, berubah arah, saudara, berubah arah. Dan kemudian ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kecenderungan kita kemudian berbuat baik, pengennya yang baik aja, seperti dalam Kisah Para Rasul tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun mengisi kehidupan kita semua. Kuasa apa? Kuasa untuk menolak perbuatan-perbuatan jahat, pikiran-pikiran jahat dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau supaya di akhir-akhir ini kita rindu Roh Kudus, karena hanya dia yang bisa mengubahkan karakter kita yang jahat menjadi baik. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapak surga, terima kasih bahwa ketika Engkau mengisi kehidupan kami, kecenderungan untuk berbuat jahat itu tidak jadi bagian dalam kehidupan kami lagi. Waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, melimpah-limpah dalam kehidupan kami akan melihat sekali lagi pribadi kami diubahkan, karakter kami diubahkan, dan sekali lagi perbuatan baik saja yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, berkati kami hari ini. Dan kemudian biarlah Roh-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, memenuhi kami, Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh
terus pimpin.